Keluarga yang nampaknya tengah bahagia tak pernah ada masalah, tiba-tiba kedatangan beberapa tamu tadi undang yang ternyata hanya ingin merampok bahkan menghabisi pemilik rumah dengan sang cucu dari korban pemilik rumah. Seorang wanita bernama Watinem berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, sementara sang suami sebagai pengangguran bernama Suagito. Sang suami Suagito kadang-kadang mencari uang dengan cara mengemis. Meskipun kehidupannya dengan banyak anak, namun mereka nampak tak bisa move on dari pekerjaan masing-masing karena nampak hanya itu yang bisa dikerjakan. Watinem sendiri bekerja di salah satu rumah yang tak jauh dari rumahnya. Dirinya bekerja kepada keluarga Bu Nur Hayati dan Pak Muhtar. Keluarga dari majikan sendiri tinggal di Sei Padang, Medan. Pensiunan pabrik semen masih aktif jadi pengusaha, bahkan kini punya perusahaan pupuk. Keluarga Pak Muhtar sendiri punya 3 anak yang sudah dewasa bernama Molly, Erika, dan Melisa. Sementara Watinem bekerja di sana dari pagi hingga sore. Bahkan kadang-kadang Watinem tak bekerja sendiri, melainkan membawa anak wanitanya untuk ikut beres-beres juga membantu di keluarga Nur Hayati. Melainkan membawa anak wanitanya untuk bekerja beres-beres membantunya di rumah keluarga Nur Hayati dan Pak Muhtar. Tepatnya di tanggal 23 Oktober 2015, Watinem dengan sang anak Tasya nampak datang seperti biasa, namun jam 11 mereka sudah pulang. Tak lama saat ketika mereka sudah pulang, ada tamu 3 orang tak diundang. Bahkan nampaknya keluarga dari Bu Nur Hayati sendiri mengenal ketiga orang tamu tersebut namun tak pernah mengundangnya. Ada Rory Rahmat berusia 23 tahun, Yoga berusia 22 tahun, dan Lanang berusia 19 tahun. Pekerjaan ketiganya serabutan, kadang menjadi tukang bangunan. Ketiganya ini adalah anak dari Watinem yang memang kerap beberapa kali ke rumah itu juga kadang-kadang untuk membantu. Kali ini saat mereka datang, Bu Nur Hayati bertanya ada kepentingan apa. Mereka pun menjawab akan membawa kayu di belakang rumah Bu Nur Hayati untuk kandang ayam. Kebetulan kayu tersebut sisa bangunan yang memang dibuang oleh keluarga Bu Nur Hayati. Bu Nur sendiri mempersilahkan mereka masuk. Mereka pun diantar Bu Nur ke belakang. Namun tanpa Bu Nur sadari, niat jahat mereka memang ingin datang ke rumah Bu Nur untuk merampok bahkan menghabisi keluarga ini. Bu Nur sendiri langsung ditikam dengan alat senjata tajam yang dibawa mereka dari rumah, bahkan dipukul beberapa kali hingga akhirnya lemas dan langsung tak bernyawa. Mendengar keributan tersebut, Pak Muhtar suami dari Bu Nur pun keluar melihat apa yang terjadi. Namun tanpa Pak Muhtar tahu, mereka sudah bersiap-siap untuk juga menghabisi Pak Muhtar. Memukul Pak Muhtar dengan beberapa kayu, bahkan langsung menikam Pak Muhtar hingga mengeluarkan banyak cairan merah dan langsung lemas. Pak Muhtar pun langsung tak bernyawa. Menyeret kedua jasad tersebut langsung ke kamar belakang tanpa mereka sadari ternyata di rumah itu ada Bagas, cucu dari Bu Nur dan Pak Muhtar. Tak menunggu waktu lama, Bagas pun langsung dihabisi oleh mereka dengan cara yang sama, ditikam dan dipukul beberapa kali hingga tak bernyawa. Begitu juga jasad Bagas yang langsung diseret ke kamar belakang untuk disembunyikan, sementara sisa cairan merah tersebut dibersihkan oleh mereka. Sebelum meninggalkan rumah keluarga Pak Muhtar, tujuan mereka memang untuk merampok. Mereka langsung masuk ke 2 kamar yang memang di sana banyak barang berharganya. Uang, emas, beberapa handphone, laptop, bahkan kamera, barang-barang berharga yang mereka bisa jual mereka ambil. Usai merampok bahkan mereka masih bisa merokok di rumah tersebut, tak lama mereka kabur dengan menggunakan motor. Usai mereka kabur dan tak terlihat lagi, rumah pun nampak sepi. Anak dari Bu Nur Hayati dan juga Pak Muhtar bernama Melisa akan pulang ke rumah dengan anak-anaknya. Bahkan saat itu Melisa pun melihat rumah nampak sepi. Saat anak-anak Melisa masuk duluan, mereka menjerit histeris menemukan eyang mereka dan juga sepupu mereka sudah tak bernyawa hingga membuat Melisa pun lari. Melisa meminta tolong kepada para tetangga dan tetangga pun berdatangan. Usai melihat kondisi rumah Pak Muhtar dan juga Pak Muhtar yang sudah tak bernyawa, para warga pun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mendapat laporan ini, pihak yang berwajib pun datang ke TKP untuk menyelidiki kasus ini. Sementara Melisa yang langsung menelepon Erika, ibunda dari Bagas, dan langsung menelepon suami dari Erika. Tak lama Erika dengan Heru, orang tua dari Bagas, pun langsung datang ke rumah Pak Muhtar dan melihat kondisi anak semata wayangnya sudah tak bernyawa. Pihak kepolisian pun datang menginterogasi dan menyelidiki keluarga serta para tetangga. Tak hanya itu, pihak kepolisian yang membawa K9 langsung menyelusuri anjing pelacak tersebut. Hingga akhirnya beberapa K9 tersebut datang ke rumah Watinem, pembantu rumah tangga dari keluarga Nur Hayati. Saat pihak yang berwajib datang ke rumah Watinem dan suaminya, nampak semua tegang. Bahkan saat itu pihak yang berwajib langsung menanyakan ketiga anak lelaki dari Watinem. Watinem sendiri mengaku tak tahu di mana keberadaan sang anak, sementara suami dari Watinem mengakui kalau anaknya lah pelakunya. Bukan tanpa alasan suami Watinem menjawabnya. Menurut suami Watinem, anak-anak sempat datang ke rumah bahkan membawa tas yang berisi harta benda dari keluarga Nur Hayati.
Berkat kerja keras pihak yang berwajib, akhirnya ketiganya pun sempat diamankan setelah kabur. Namun ketiganya melakukan perlawanan hingga akhirnya didor pihak yang berwajib. Banyak yang meragukan kalau mereka melakukannya bertiga, namun mereka mengakui hanya mereka bertiga, tanpa Watinem, tanpa suami Watinem maupun Tasya, adik perempuan mereka. Mereka pun akhirnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Mereka didakwa dengan banyak pasal, mengingat ada 3 korban, pencurian yang dilakukan, serta kekejaman yang dilakukan. Saat disidangkan, keluarga korban nampak menangis dan histeris mendengar percakapan mereka. Bahkan saat itu pihak hakim pun langsung memvonis mereka dengan hukuman mati. Keluarga dari Pak Muhtar tak menyangka keluarga Watinem yang dibantu oleh mereka dari lama, bahkan anak-anak mereka bisa sekolah karena bantuan dari keluarga Pak Muhtar. Namun Lori, anak dari Watinem, mengungkapkan kalau dirinya sakit hati kepada Pak Muhtar yang kerap selalu memarahi dirinya setiap bekerja. Tak hanya itu, Lori pun nampaknya terlilit hutang dan yang terpikir mereka adalah keluarga Pak Muhtar yang kaya. Usai menjalani persidangan ini, anak-anak dari Pak Muhtar yang penasaran kepada keluarga Watinem mendatangi keluarga Watinem, namun ternyata Watinem, suaminya dan Tasya sudah kabur, tak ada di rumah mereka dan sudah meninggalkan kota itu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.